Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran matematika. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kalian berdoa di rumahnya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat. Tak lupa mudah-mudahan kalian di rumah masih ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pembelajaran hari ini materinya fungsi kuadrat ya. Nah, pengertian fungsi kuadrat, kemudian sifat-sifat grafik fungsi kuadrat itu ada berdasarkan nilai A, ini sudah dibahas ya. Berdasarkan nilai A itu apakah kurvanya itu terbuka ke atas atau ke bawah, kemudian mencari nilai diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC, menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik, ini juga sudah. Nah, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat ini merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Pembahasan hari ini kita akan membahas langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan titik potong dengan sumbu. Nah, ini titik potongnya berarti titik potong dengan sumbu X. Ya, yang pertama adalah titik potong dengan sumbu X. Jika titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya kita nolkan. Ya. Atau AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Berarti Y-nya yang dinolkan. Karena kita akan mencari titik potong di sumbu X. Kemudian menentukan titik potong di sumbu Y. Ya, berarti yang pertama titik potong di sumbu X, yang kedua titik potong di sumbu Y. Nah, jika di sumbu Y, maka yang 0 adalah X-nya, kebalikannya ya. Titik potong dengan sumbu Y diperoleh jika X-nya sama dengan 0, yaitu dengan mensubstitusikan atau memasukkan ya si X-nya itu sama dengan 0 ke dalam persamaan fungsi kuadrat. Ibu baca saja dulu ya, nanti lebih detailnya di contoh soal. Kemudian yang ketiga menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Ini sudah kita pelajari juga ya caranya di pertemuan sebelumnya sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Nah, persamaan sumbu simetrinya ini ada X sama dengan min B per 2A. Kemudian koordinat titik puncak titik balik min B per 2A, min D per 4A. Min D ini berarti D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC ya. Kemudian yang keempat menentukan beberapa titik bantu lainnya jika diperlukan. Jadi titik bantu ini bisa kita cari, bisa tidak. Bisa titik bantunya lebih satu, bisa dua, bisa tiga. Nah, itu hanya membantu saja ya. Tapi kalau kita ingin misalkan grafik fungsinya bagus, titik bantunya lebih banyak juga lebih baik. Ambil sembarang nilai X elemen real, bilangan real ya, X-nya itu. Kemudian substitusikan ke persamaan fungsi kuadrat. Titik tersebut merupakan titik bantunya. Hubungkan titik-titik tersebut untuk mendapatkan grafik fungsi kuadrat. Ya, maaf ini salah ya. Untuk mendapatkan grafik fungsi kuadrat yang diinginkan. Nah, ini langkah-langkahnya ya untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, kita ke contoh soal ya, supaya langsung terarah. Gambarkan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Ibu ingatkan kembali, grafik fungsi itu Fx sama dengan X kuadrat min 4X kurang 5. Atau Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Nah, Fx itu dan Y itu sama ya. Kadang kalau misalkan ada soal di sini soalnya Fx sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Maksudnya Fx itu dia adalah Y.
Nah, bisa saja langsung Y sama dengan. Oke. Gambarkan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 4X dikurangi 5. Nah, Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Kita cari dulu ya A, B, dan C-nya. A-nya di sini, nih ya, di depan X kuadrat itu tidak ada angkanya. Bukan berarti tidak ada, tapi ada angkanya adalah 1. B-nya min 4. Awas ya, terkecoh. Ini kurang ini. Di depan angka 4 ini ada kurang. Dia maksudnya dia negatif ya. B-nya negatif 4 dan C-nya negatif 5. Yang teliti ya, mengecek ABCD-nya. ABC maaf. Mengecek ABC-nya. Kadang kalau sudah ABC-nya salah, nanti langkah selanjutnya juga akan salah ya. Jadi betul-betul teliti untuk mengecek nilai A, B, dan C-nya. Nah, di sini karena A sama dengan 1 dan 1 itu lebih besar dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Di sini kita sudah membayangkan, oh nanti kita akan membuat grafiknya itu seperti parabola. Parabolanya itu terbuka ke atas. Kemudian, nah yang pertama adalah titik potong di sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. X kuadrat min 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Ini kan, ya, ini sebetulnya penulisannya kan ini Y-nya kita 0 kan, berarti 0 sama dengan X kuadrat min 4X dikurangi 5. Ini akan sama saja penulisannya seperti ini ya. X kuadrat min 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Sama saja penulisannya. Kemudian, nah, untuk mencari ini, kita menggunakan pemfaktoran. Kemarin sudah ya, pemfaktoran. Cari angka yang jika dijumlahkan hasilnya min 4 dan jika dikalikan hasilnya min 5. Nah, cari angka yang dijumlahkan hasilnya. Nah, aku tulis di sini ya, yang hasilnya dijumlahkan hasilnya 4, negatif 4 ya. Nah, jika dijumlahkan hasilnya negatif 4 dan dikalikan hasilnya negatif 5. Nah ini, nah kalau misalkan seperti kemarin ada min X ya, min X, min 4X, min 5. Berarti dia kalau dikalikannya ini, min 5 kali min ya, min kali min jadi positif. Karena ini mah A-nya positif, jadi 5, min 5 kali positif 1 itu sama dengan min 5 ya. Oke, ulangi. Cari angka yang jika dijumlahkan hasilnya 4, jika negatif 4 maaf, dan jika dikalikan hasilnya negatif 5. Nah, kita lihat dulu nih perkalian nih. Kita bikin dulu misalkan seperti ini. Perkalian nih ya, perkalian. Misalkan min 5 berapa kali berapa saja? Min 5 itu hanya 1 kali 5 saja. Selain itu ada lagi enggak? Berapa kali berapa yang hasilnya 5? Enggak ada lagi kan? 2 kali 3, 6. Enggak bisa, 1, 5. Berarti 1 dan 5. Tinggal kita cari nih tandanya. Ini hasilnya min 4. Berarti kalau hasilnya min 4, dia akan lebih besar 1 atau lebih besar 5? Dia jawabannya adalah 5, karena 1 ditambah min 5 itu sama dengan min 4. 1 kali min 5 sama dengan min 5. Berarti hasilnya adalah 1 dan min 5 atau min 5 dan 1. Ini dibolak-balik sama saja ya. Hasilnya 1 dan min 5. Nih, min 5 tambah 1, min 4, min 5 kali 1, min 5. Kemudian, nah di sini sudah ya, langsung X tambah 1, X kurang 5. X tambah 1 karena satunya positif, jadi tambah. X kurang 5 karena di sini min 5. Jadi X min 5 atau X kurang 5. Nah, X tambah 1 berarti X-nya min 1, X kurang 5 berarti X-nya 5. Kebalikannya ya, kalau positif berarti di bawah kebalikannya negatif. Kalau negatif kebalikannya positif. Atau kalau penjabarannya seperti ini kan, X tambah 1 sama dengan 0. Ya, yang ini. Maka X sama dengan negatif 1. Sesuai. Kemudian yang ini, X kurang 5. X kurang 5 sama dengan 0.
maka X sama dengan 5. Berarti kan kebalikannya ya. Oke, sesuai. Nah, itu sudah ada titik potongnya. Jadi titik potongnya adalah min 1,0 dan 5,0. Ini titik A ini kan dia kemarin grafik akan terbuka ke atas dan mempunyai titik potong, 2 titik potong di sumbu X. Jadi ini jangan disatukan min 1,5. Jangan ya, karena ini dua-duanya X ya. Kalau ini kan X, Y ya. Nah, hati-hati. Yang pertama adalah min 1,0, yang kedua adalah 5,0. Atau bisa sebaliknya ya, 5,0 atau min 1,0 itu sama saja. Berarti ini kita sudah mempunyai 2 buah titik potong di sumbu X. Itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua, titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya yang 0. Nah, persamaan ini, dari persamaan ini kan, X kuadrat sama dengan, kan Y sama dengan gitu ya tuh. X kuadrat min 4X dikurangi 5 sama dengan, nah ini ya. Nah, di sini X-nya kita ganti dengan 0, maka di sini 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 dikurangi 5, begitu ya. Nah, sama seperti ini. Nah, maka hasilnya Y sama dengan min 5. Gini kan ya penjabarannya. Tadi apa? X kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Maka Y sama dengan ini 0 kuadrat dikali 4 dikali 0 dikurangi 5. Maka Y sama dengan ini kan 0 kuadrat 0 dikurangi 4 kali 0, 0. Sisanya tinggal min 5. Maka Y sama dengan min 5. Seperti itu prosesnya ya. Oke. Kemudian, nah jadi titik potong grafik dengan sumbu Y, kalau sumbu Y titik potongnya 1. Titiknya ada di 0,5. Ingat ya, kalau koordinat kartesius itu X, Y. Ini diketahuinya Y. Maka kalau Y, ini kan X-nya 0. Maka X-nya 0, Y-nya yang ini, min 5. Begitu ya. Lanjut, langkah ketiga, sumbu simetri dan koordinat titik balik. Kalau ini sudah ya, yang kemarin X sama dengan min B per 2A. Min B-nya min 4. Awas nih, hati-hati nih di sini nih. Kadang suka terkecoh. Min B-nya itu sudah rumus. Sehingga kalau B-nya min 4, maka di sini akan double tanda. Min dikali min 4 ya. Jadi positif 4. Kemarin masih ada yang salah. Ininya min, B-nya min, minnya ditulis 1. Maka 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Yang kedua Y sama dengan min D per 4A. Nah, di sini min D berarti minnya di luar kurung ya. Min B kuadrat min 4AC. Nah, selesaikan dulu yang di dalam kurung. Minnya biarkan saja di luar. 4 min 4 kuadrat, min kali min plus 4 kali 4 16. Berarti kan 16 dikurangi 4 dikali min 5. Gitu ya. Nah, ingat minnya itu tetap di luar dulu. Nah, ini. Min 4, min 16 tambah 20 ya. Ini nih. Jangan lupa ini juga. Min 4 kali min 4, 16. Min, ini kan dikali ya. Di min 4AC, 4 kali A kali C. Negatif dikali negatif, ini jadi positif 20. Minnya masih di luar. Karena dia min D. Berarti min 16 tambah 20, min 36 dibagi 4 adalah min 9. Ini X dan Y-nya ya. Maka sumbu simetrinya X sama dengan 2. Ini ya sumbu simetrinya. Wah, mana hilang. Ini sumbu simetrinya X sama dengan 2. Dan koordinat titik baliknya X, Y. Ini kan X, Y ya. 2, min 9. Nah, dari titik-titik ini, dari titik 1 sampai 3, satu langkah lagi ya. Nah, menentukan beberapa titik bantu. Misal X sama dengan 1. X-nya ini tidak harus 1. Bisa saja 1, bisa saja 0, bisa saja 2, tapi nggak akan jauh dari misalkan min 1, 0, 1, 2, nggak akan jauh seperti itu ya angka-angkanya. Nah, maka di sini ini kan ininya ya persamaannya. Y sama dengan X kuadrat min 4 kali X dikurangi 5. Berarti
ini kan kita akan ganti X-nya dengan 1. 1 kuadrat dikali 4 dikali 1 dikurang 5. Maka hasilnya Y sama dengan min 8. Ini titik bantu yang pertama. Kemudian, nah jadi titik bantunya X-nya 1. X-nya ini kan, Y-nya hasilnya 1, min 8. Saya mau cari lagi titik bantunya. Misalkan X-nya diganti dengan 2. Boleh. X-nya diganti dengan 3. Boleh. Silahkan. Tapi angkanya tidak akan jauh dari yang ini nih ya. Nah, ini kan X-nya 2 dia. X-nya 2 nih. Berarti titik bantunya kita misalkan angka sebelumnya atau angka sesudahnya. Berarti pemisalannya adalah 1 atau 3 ya. Atau misalkan 0 atau 4 gitu ya. Jangan jauh dari X sama dengan 2 karena ini X-nya sumbu simetrinya 2. Berarti pemisalannya angka sebelum atau angka sesudahnya ya. Makanya dia pemisalannya 1 karena tadi sumbu simetrinya 2. Nah, dari 4 langkah di atas sekarang kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius berikut. Nah, ini bisa menggunakan biar rapih bisa menggunakan kertas kotak-kotak ya, buku kotak-kotak. Misalkan digunting, ditempelin di buku gitu biar rapih silahkan. Nah, ini tadi yang pertama itu adalah mulai dari yang pertama kita lihat mana ya? Balik lagi deh. Nah, titik potong yang pertama ini ya. Yang pertama adalah min 1 dan 5,0. Itu yang pertama ya. Nah, yang pertama, dicek nanti di bukunya. Nanti disamakan di grafiknya. Yang pertama min 1,0 dan 5,0. Kemudian yang kedua titiknya 0, titik potongnya 0, min 5. Sumbu simetrinya 2, sumbu simetrinya 2 ya. Koordinat titik baliknya 2, min 9. Titik bantunya 1, min 8. Nah, ini. Tadi di sini titik potongnya min 1,0 dan 5,0 di sumbu X ya. Min 1,0, min 5. Ini titiknya kita buat awal adalah titik yang ini. Titik awal kita akan buat ini kan min 1, aduh nggak pas. Ya pokoknya beginilah ya. Yang pertama min 1 dan 5 ini titiknya. Ini ya titiknya. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah sumbu simetri ya. Sumbu simetri di 2, di X sama 2. Benar ya? Ini sumbu simetri itu titik baliknya di sini 2. Katanya tadi 2 dan 2, min 9. 2, betul di sini 2,9. Berarti yang kedua itu adalah titik yang kedua 2, min 9. 2, min 9 di sini yang kedua. Nah, dari sini aja dari 3 titik bantu aja kita sudah bisa membuat grafiknya kan. Dan dari sini aja udah bisa buat. Sebenarnya nggak pakai titik bantu juga nggak jadi masalah. Tapi untuk biar rapi bisa pakai titik bantu 1, min 8. 1, min 8 titik bantunya di sini. Berarti ke sini berarti selanjutnya di sini. Nanti kalian kalau misalkan titik bantunya mau ditambah 3 jadi 3 kuadrat, X-nya 3 ya. Kalau X-nya 3, 3 kuadrat dikurangi 4 kali 3 dikurangi 5, 3 kali 3 9 dikurangi 12 dikurangi 5. Itu akan sama dengan min 8. Maka di sini adalah 3, min 8 akan sama di sini nih ya. Nah, dapat 3. Ini kalau kalian mau, makanya kata ibu juga kalau misalkan mau cari titik bantu karena sumbu simetrinya tadi 2, cari yang angka sebelumnya kan, angka sebelumnya 1 betul ya. Ini 1, angka sesudahnya 3. Sehingga di sini bisa mudah. Mau tambah lagi, tambah 4 boleh. Mau sebelumnya lagi, tambah 0, sebelum 1 0 kan. Nah, maka akan dibuat rapih nih garisnya. Tuh ya. Jadi sekali lagi untuk titik bantu karena ini mah sudah ya, ini. Untuk titik bantu karena tadi sumbu simetrinya
sumbu simetri itu X-nya sama dengan 2. Titik bantunya cari angka sebelum 2 adalah 1, kemudian 0. Angka sesudah 2, 3,4. Begitu ya. Jadi ini titik bantunya. X-nya bisa dicari, diganti dengan 0, 1, 3, atau 4. Boleh semua dicari atau boleh salah satu atau salah 2 atau salah 3, silahkan saja. Ini hanya titik bantunya saja. Itu ya untuk langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat seperti ini. Nah, ini untuk gambar grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan min x. Ini bedanya kalau tadi dia a-nya tidak negatif, kalau ini a-nya dia negatif. Maka di sini langkah pertamanya sama tadi ya, menentukan a, b, c. Nah, tapi di sini a-nya dia negatif 1, berarti a-nya kurang dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah. Jadi sudah kebayang parabolanya nanti seperti ini, terbuka ke bawah. Kemudian titik potong X ini sama ya. Nah, bedanya kalau ini min X tambah 2X tambah 8, cari angka yang jika dijumlahkan menghasilkan 2, dikalikan menghasilkan min 8. Kenapa min 8? Kan ini positif 8. Karena A-nya negatif. Makanya jadi min 8. Nah, kalau dikalikan hasilnya min 8. 8 kan 1 kali 8. Kemudian 2 kali 4 yang hasilnya 8. Ada lagi nggak? 4 kali 2 sama ya. Berarti antara 1 sama 8 dan 2 sama 8. Yang dijumlahkannya hasilnya 2. Berarti yang memenuhi ini ya. 2 dengan 4. Bu, kalau dijumlahin 6. Iya, 4-nya aja pakai min 2-nya aja pakai min 2 tambah 4 kan jadi positif 2. Gitu ya. Atau misalkan di sini mau 4 kali min 2. Min 2 kali 4 itu min 8. Betul ya? Nah, maka didapat angkanya min 2 dan 4. Nah, ini caranya seperti dijabarkan kemarin ya. Latihan soal kemarin juga sama seperti ini. Kalau ada yang belum mengerti nanti coba-coba dulu, nanti Ibu bantu. Nah, ini ya. Nah, ini prosesnya. Didapat nanti X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan min 2. Ini min X tambah 4, ini kenapa jadi 4? Ini prosesnya seperti ini ya, sama min X tambah 4 sama dengan 0. Maka min X sama dengan min 4. X sama dengan min dibagi min, kan ini minnya pindah ke sini ya. Min dibagi min jadi positif. Jadi positif 4 gitu ya. Oke. Didapat titik potongnya 4,0 ya. X-nya karena 4, Y-nya 0. Dan min 2,0. Ini sama caranya. Titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0 diganti ya. X-nya dengan 0. Didapat Y-nya 8. Titik potongnya 0,8. Kemudian sumbu simetri dan koordinat titik baliknya ini ya, min B per 2A didapat 1. Ini min D sama dengan min B min 4AC per 4A. Ingat ya, negatif ini di luar kurung dulu. Nanti baru di akhir dia dipakai. Biar tidak salah perhitungan. Didapat 9, maka sumbu simetrinya 2. Jadi sumbu simetri X sama dengan, salah ini ya. Sumbu simetrinya harusnya di sini bukan 2 tapi 1. Ini harusnya 1 ya. Maka X sama dengan 1 dan koordinat titik baliknya 1,9. Tolong diganti ya ini ya. X-nya sama dengan 1. Mohon maaf. Oke, lanjut. Kemudian, nah titik bantu. Karena tadi X-nya sama dengan 1, ya, di sumbu simetri X-nya sama dengan 1, maka titik bantunya sebelum 1, 0. Kemudian negatif 1. Sesudah 1, 2. Kemudian 3. Ini titik bantunya. Boleh dicari salah 1, salah 2, salah 3, salah 4. Boleh dicari ya. Biar nanti gambarnya bagus. Sini X-nya 2 ya. Kemudian kalau X-nya 2 katanya Y-nya 8. Kalau X-nya min 1, Y-nya 5 ya. Itu tinggal dimasukkan saja ke persamaannya. Maka titik bantunya 2,8, X-nya 2, Y-nya 8, dan min 1,5.
Ini dicari dua ya. Kalau 4 titik boleh. Nah, dari 4 langkah. Nah, ini titik potongnya min 2,0 dan 4,0. Sumbu simetrinya di 1. Titik potongnya 1,9. Ini titik bantunya nih tuh. Pas kan ya di sini ya titik bantunya. 2,8 2,8 kemudian min 1,5 di sini. 0 nggak dicari ya. Kalau 0 dicari dia pasti 8 di sini. Maka tinggal menggabungkan saja garis-garisnya. Dapat deh grafiknya. Seperti itu ya. Silahkan kerjakan latihan soalnya. Nah, 2 soal saja. Karena langkah-langkahnya juga lumayan banyak. Ibu kasih 1 minggu untuk mengerjakan ini. Demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.